Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Salam kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Daun salam dimakan burung dara, goyang nih. Yang jauh salam insya Allah masuk surga. Ada yang bingung nggak? Ada. Di mana? Di dalam. Oh, di belakang. Kelihatannya dari mana? Coba suara. Coba suara. Bu, ada hati bu? Berapa orang bu? Nggak ada suaranya. Ya, mau masuk surga bu? Didoain sama bapak-bapak di sini banyak kan nih. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan syukur kita nikmat yang Allah sudah kasih. Mudah-mudahan bukan cuma sekedar lisan kita yang pintar untuk mengucap kalimat hamdalah. Hadir kita untuk menunaikan tadi sholat zuhur berjamaah, kita ngaji sebentar ya Pak ya. Mudah-mudahan ini cara bentuk ungkapan rasa syukur kita terhadap beragam nikmat yang telah Allah berikan. Di luar sana kalau boleh jujur banyak orang yang pengen kayak kita, bisa sholat tepat waktu, setelah itu bisa ngaji, bisa doa bareng banyak, tapi nggak punya kesempatan. Betul nggak? Pengen tapi nggak punya kesempatan. Dan kesempatan yang kemudian Allah kasih hari ini, mudah-mudahan kesempatan terbaik kita juga mendoakan mereka yang belum ada kesempatan bisa seperti ini. Salam tahmiyah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Hadratil mukarramin, keluarga besar daripada Masjid Al-Ikhlas ya, berkhusus sahabat saya Ustaz Budi dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak tersebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir melalui online. Betul Ustaz ya? Ada yang online ya? Ya. Nanti kalau yang online dapat hadiah khusus gimana nih? Dikirim paket kalau Ustaz ya? Nggak ada dua nih. Batalkan bawa hadiah nih, buat hadiah. Baik. Yang singkat saja waktunya karena 7 menit kultum. Ustaz Budi bilang tadi kultum udah kepotong 2 menit, 3 menit, waktunya 5 menit lagi. Jangan. Ya, tema kita hari ini berbicara tentang apa? Wah, dalam pembangunan negeri. Izinkan Al-Fakir Pulau bawa kitab Abu Abdul Faraj. Yang di online bisa lihat ini kitab Abu Abdul Faraj. Alhamdulillah ini dapat ijazah kitab dari Allahyarham Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau biasa kita sapa, kita kenal dengan Gus Bahar.
Alhamdulillah dapat ini hadiah kitab sudah 3 tahun lalu. Dahulu beliau di mana ngaji dibawa, sekalipun cuma sebaris 2 baris, tapi ada yang disampaikan daripada ini kitab Abwaabul Faraj. Ya, Bapak Ibu hadirin jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita seminggu lalu sudah mendapat pernyataan resmi ya dari pemerintah kita bahwa wabah COVID-19 sudah makin hari makin bagus. Dan sekarang kita sholatnya udah boleh rapat, dan maaf sholatnya juga udah boleh buka masker. Makanya saya izin tadi sama Ustaz Budi dan bapak-bapak ibu semua, saya izin buka masker. Jauh sebelum wabah COVID ini sebelum ada, sebenarnya baginda Rasulullah sudah ngasih tips. Bu, mohon izin yang di belakang, suara terdengar jelas Bu yang di dalam? Terdengar ya Bu ya? Terdengar. Satu waktu baginda Rasulullah pernah ditanya oleh Allah, ya Muhammad, hal ta'lamu fi ma yahtasimul mala'il a'lam. Duhai Muhammad, adakah engkau tahu ada perkara yang sampai hari ini menjadi perselisihan perdebatan para malaikat di langit? Siang hari ini kita ngebahas tentang bocoran sedikit apa yang diributin sama malaikat di langit di atasnya. Kau tahu kan ada dalam kitab Nurul Uyun karya besar Syekh Muhammad Bafatro. Hal ta'lamu fi ma yahtasimul mala'il a'la. Kata Allah bertanya kepada baginda Rasul, wahai Muhammad, adakah engkau tahu? Dan Rasul menjawab dengan arif lagi bijaksana, kata Rasul, ya Allah saya nggak tahu. Dari sini Rasul ngasih pelajaran kepada kita. Kalau kemudian kita diberi satu pertanyaan dan kita belum tahu jawabannya, alangkah baik kita katakan tidak tahu. Bahasa anak-anak kita di rumah gampangnya apa? Wallahu a'lam. Ya kalau udah pakai jawaban wallahu a'lam bisa udah kelar. Daripada kita memberikan satu jawaban yang jawaban itu mungkin karena keluar ego kita, nafsu, sombong, malu. Kalau kemudian kita dikasih satu pertanyaan dan kita nggak jawab, akhirnya kita jawab dengan asal-asal. Mungkin pernah kita ditanya sama anak kita, ayah, bunda, ini gimana? Siapa paman baginda Rasul? Siapa? Ya kita nggak tahu, dijawab asal-asal. Rasul ngasih pelajaran dari kisah ini. Kalau kemudian kita nggak tahu, kita bilang aja saya belum tahu. Bang, mas, adik, kakak, bunda, ayah belum tahu. Nanti kita cari tahu bareng-bareng. Imam Syafi'i katakan dalam satu kitab, siapa orang yang mampu mengatakan tidak tahu, bukan karena pengen menyembunyikan sebuah ilmu, bukan karena pelit dari ilmu. Imam Syafi'i bilang sejatinya orang tersebut telah memberikan setengah daripada ilmu. Artinya apa? Imam Syafi'i bilang orang ini gentle Pak. Nggak tahu dia bilang nggak tahu, bukan karena berkelit. Wah, muter jawabannya. Lalu Allah jelaskan kepada baginda Rasul tentang derajat yang tinggi dan kebaikan yang mulia, yang kemudian nanti kita akan berbicara punya korelasi kuat tentang hari ini. Kita membahas tentang ukhuwah dalam membangun negeri. Jauh sebelum wabah ini Rasul sudah kasih kalau lempengan wudhu ya. Tadi yang pertama adalah kamalil fil wudu. Apakah artinya kamal? Ada yang namanya kamal apa? Bu, ada nggak yang suaminya namanya kamal Bu? Ya. Sempurna. Kamal artinya sempurna. Adalah orang yang menjaga kesempurnaan dalam berwudu. Ini yang menjadi perdebatan para malaikat sampai hari ini. Buat siapa? Buat kita umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir yang lain mengatakan adalah orang yang menjaga dawam wudu. Apa dawam? Langgeng. Apa langgeng? Rutin. Nggak putus Pak. Wudunya nggak putus. Dari bangun tidur sampai terpejam mata wudu. Wudunya udah menjadi tren dalam kehidupan kesehariannya. Berangkat kantor wudu,
Di tengah perjalanan mungkin naik kendaraan umum kesentuh sama yang bukan mahram, batal. Sampai kantor nanti dia sebelum masuk kantor bisa duha 2 rakaat wudu. Kalau lagi di kantor duhanya nggak cukup banyak, boleh nggak banyak. Kalau lagi Sabtu Minggu, Sabtu Ahad boleh duhanya kita banyak. Jangan sampai amalan yang sunnah ngalahin kewajiban kita. Kan di kantor ya Pak ya. Ya, ini bukan di kantor ini Pak, ada di kantor sana Lamongan Cangan. Apalagi kemarin banyak curhatannya begitu. Kalau Ramadan, di sana di sini kantor katanya, bukan ini ya, sana di kantor kalau lagi duha banyak kata Ramadan. Mentang-mentang lagi Ramadan, gimana Ustaz? Saya bilang kalau Sabtu Ahad, Sabtu Minggu boleh, tapi kalau lagi lempengan kita di kantor cukup 2 rakaat. Karena kita punya kewajiban dan tanggung jawab kita untuk di kantor. Jangan sampai amalan yang sunnah ngalahin kewajiban kita buat kantor. Yang kedua tadi apa? Jaga dawam wudu sampai bangun tidur, sampai terpejam mata ambil wudu. Yang ketiga, tafsir yang lain mengatakan adalah orang yang menjaga kehusukan ketika berwudu. Kita perhatiin deh, anak-anak kita mungkin di rumah yang belum tahu tentang ilmu wudu. Ilmu wudunya main ciprat-cipratan air. Betul Pak ya? Main siram-siraman air, ngobrol. Kalau buat kita orang dewasa yang belum ngerti ilmunya gimana? Yang saya mungkin ngobrol. Mungkin gak penuh dengan bacaan yakum dan harus disunahkan dibaca. Kan ada bacaan kalau lagi wudu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, Ibu, ada yang tahu sejarah Sayyidina Ali, sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau lagi wudu, muka baginda Sayyidina Ali terlihat kemerah-merah. Mana wajah? Ibu ada nggak kalau lagi wudu mukanya merah? Bu, kalau lagi wudu mukanya merah nggak? Merah kenapa? Belepotan nih Gusti. Sahabat yang ada di sekeliling beliau bertanya, wahai Sayyid, wahai Tuhan, kenapa kalau lagi wudu muka anda terlihat kemerah-merahan? Apa dijawab Sayyidina Ali? Ada terbaiknya mana? Adakah engkau tahu kalau saya lagi berwudu, saya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu? Itu kenapa disunahkan kalau kita wudu tutup aurat. Jangan mentang-mentang habis lempengan, habis mandi enak kebuka semua sekalian lagi wudu. Jangan. Sunnahnya kata lagi wudu tutup aurat. Sekalipun cuma pakai sarung, sekalipun punya anduk, pakai tutup aurat kita. Itu sunnahnya. Dan Rasul sudah ngasih tips. Apa dawuh Rasul? Dawuh mardakum bil wudu. Obati segala penyakit kita dengan wudu. Pak, kalau dulu kemarin kita lagi rame-ramenya COVID, hampir setiap hari kita mau masuk kantor dicolok, betul nggak? Ibu ya, dicolok Ibu ya? Apa yang dicolok? Hidup kita dicolok. Hidup dicolok. Apalagi kita yang di kantor, tiap hari ada acara ini ada. Kadang sehari beda tempat aja harus colokannya beda. Nggak bisa pakai colokan di sana kata. Harus colokan di sini. Nggak ngerti deh saya kenapa. Ya Allah. Padahal kan itu keterangannya bisa dipakai 1 kali 24 jam. Tapi kadang panitia enggak, kekeh juga enggak bisa Pak. Harus pakai colokan di sini. Rasul bilang, kalau lempengan wudu ada namanya menghirup air, apa disebut istinsak. Perihnya. Coba dites. Kalau yang belum terbiasa, teng-tengan Pak, 3 menit, bahkan bisa 5 menit, muntah bisa. Tanya Ustaz Budi, kalau orang-orang koring ya, misalnya di koring ya, gurahnya dari mana? Dari hidung. Orang yang pengen suaranya bagus, kalau dulu zamannya di pesantren digurah dari hidung, keluar semua. Itu Rasul bilang, dawu mardakum bil wudu, obati penyakit kita dengan wudu. Kalau orang yang terbiasa wudu, senantiasa menjaga kebersihan. Kita ambil hikmah. Apa hikmah daripada berwudu? Tangan yang terbasuh wudu dan menyebut nama Allah, masa iya kita mau mengambil yang bukan haknya dari wudu? Mulut yang terbasuh wudu dan menyebut nama Allah,
Masa iya kita mau mengucap yang sembarangan, mau menjelek-jelekin aib saudara kita, mau cari-cari kekurangan orang lain, mau ngomongin kekurangan orang lain, mau ngadu domba, mau berkata fitnah? Nggak mungkin. Jadi kalau kemudian ada hari ini orang yang masih ngambil yang bukan haknya, ngomongin yang nggak seharusnya, bahkan ngejelek-jelekin pemerintah, kita tanya, boleh jadi lempengan wudhunya belum benar-benar. Hatta kaki kita, sampai kaki kita Pak, yang terbasuh wudhu seharusnya melangkah kaki ke tempat yang bermula dari wudhu. Yuk kita mulai wudhu. Sebelum kita bahas tentang bagaimana penting menjaga ukhuwah dalam membangun negeri. Yang kedua, wal mashul aqdam ila salati bil jamaah, adalah orang yang senantiasa melangkah kaki untuk berjamaah. Kata Ustaz Budi, lempengan berjamaah mah nggak usah dibahas di Masjid Al-Ikhlas. Ini keluarga Masjid Al-Ikhlas udah rajin betul dengan berjamaah, betul. Tapi bisakah kita menjaga kebersamaan kita di luar dari masjid ini? Bisakah kita menjaga kebersamaan kita ketika kita lagi ada di luar masjid ini? Ya. Hikmah daripada berjamaah yang sering kita lakukan hendaknya melahirkan sifat kasih sayang. Lihat bagaimana baginda Rasulullah SAW sesama muslim, kata Rasul, innamal mu'minun wal mu'min kalbun, seperti satu bangunan. Kalau ada satu yang sakit merasakan yang sakit, persaudaraan kita sudah diikat sama akidah. Ini penyakit lama di semua tempat. Ya, banyak orang di luar sana Pak Yunsewu yang nggak senang kalau kemudian umat Islam bersatu. Banyak Pak. Ini bukan rahasia umum lagi. Udah menjadi rahasia umum. Kalau kita bersatu, banyak yang nggak senang. Dicari semua dalil biar gimana caranya ini umat Islam nggak bersatu. Kalau nggak ketemu juga pakai lagu lama Pak. Apa lagu lamanya? Bukan Buluri Pak. Lagu lamanya lagu khilafiyah, lagu perbedaan. Wah, imamnya pakai usolli, makmumnya nggak pakai usolli, pindah masjid. Imamnya pakai kunut, makmumnya nggak mau pakai kunut, pindah masjid, bangun masjid. Allah, ini lagu lama. Sampai nanti kiamat juga ini nggak bakal ada yang kayak gini, perbedaan kayak gini. Sekarang bagaimana kita mencari persamaan di tengah perbedaan? Jangan dicari perbedaan. Memang ada perbedaannya kan? Cari persamaannya. Ya, kalau kemudian ini sudah dicontohkan oleh sahabat-sahabat baginda Rasulullah, kita buka sejarah. Ada sahabat Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang juga merangkap mertua daripada baginda Rasulullah. Kalau bahasa sekarang kita, sahabat Sayyidina Abu Bakar ini kiai diplomat Pak. Kiai diplomat. Kenapa kiai? Karena beliau orang alim. Kenapa diplomat? Karena beliau mampu dan ahli untuk bersiasat dalam berpolitik. Kemampuan Sayyidina Abu Bakar berpolitik digunakan untuk kepentingan agama. Sahabat yang Rasul selanjutnya adalah sahabat Umar bin Khattab. Kalau bahasa kita sekarang, sahabat Umar bin Khattab ini imam jenderal tapi imam. Kenapa imam? Karena beliau mampu memimpin di masjid jamaah, dan juga beliau mampu memimpin pasukan di medan perang. Yang ketiga, ada sahabat Utsman bin Affan, santri yang juga ekonom. Kenapa santri? Karena beliau orang yang kaya. Kenapa ekonom? Karena beliau seorang pengusaha bergerak di bidang bisnis. Dan yang terakhir, ada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, tokoh muda, intelek, pinter, tapi dia nggak sayang, dia punya nyawa, beliau korbankan untuk kepentingan dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kemudian berbicara hari ini persatuan dan kesatuan,
Kita sering bahasnya udah dari zaman dulu. Sekarang kita mulai skup kecil kita dari keluarga besar Masjid Al-Ikhlas. Kalau lempengan jamaah kita yang biasa terlihat, satu waktu nggak terlihat, kita cari. Kenapa Bapak Fulan nggak hadir? Kenapa Ibu Fulanah nggak hadir? Contoh kan bentuk perhatian Imam Al-Ghazali bilang, Bu, uhuwah itu bukan cuma sekedar pertemuan, tapi hadirnya dalam doa yang kita berikan terhadap saudara-saudara kita berikan doa terbaik. Rasul bilang begini, siapa orang yang senantiasa mendawamkan doa terbaik untuk saudara-saudaranya, malaikat turun. Malaikat turun untuk ngaminin. Dan kata malaikat, walaka bimis, kata baginda Rasul, doa yang kita kasih buat doa saudara kita. Ya Allah, dia punya hutang, kasih kemudahan rezekimu buat dia, mudahin bayarmu. Ya Allah, dia belum punya anak padahal nikahnya udah sekian tahun, kasih Allah keturunan yang saleh dan salehah. Ya Allah, dia belum naik jabatan, ya Allah kasih jabatan kalau emang udah waktunya, ya Allah. Ya Allah, dia punya kesusahan, kasih kemudahanmu, ya Allah. Doa itu doa yang hati tulus. Doa kalau buat doa diri sendiri penuh nafsu, Pak. Ya Allah, saya kapan naik jabatan? Ya Allah, saya kapan kembali rumah? Ya Allah, saya kapan? Balik, Pak, doanya. Dibalik doanya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Kasyafatul Qulub bilangnya begitu. Kasih tips beliau, siapa orang yang ingin doanya cepat diijabah, dikabul sama Allah, sering-sering juga doain buat orang lain. Sering-sering juga doain buat orang lain. Kata Rasul, walaka bimislit, doa dan kebaikan yang kita kasih buat orang lain, bahasa anak-anak TikTok apa TikTok, Pak? Ustaz, di Tasik TikTok ya? Tanya orang yang biasa main gundu, TikTok apa TikTok? Balik buat kita, kan? Coba tes. Perkara kita pernah disakitin, pernah kita dibohongin, pernah dihianatin, itu bukan urusan kita sama orang tersebut. Tugas kita maafin. Jauh sebelum orang itu datang kita minta maaf, hati kecil kita sudah maafin dan sudah menikahkan yang terbaik, ya Allah. Dia berbuat gitu sama kita mungkin karena dia belum tahu ilmu, belum tahu. Dan kita yang udah tahu ilmunya siang hari ini, lempangannya doanya doa yang baik, doa yang bagus-bagus. Jadi